kelas Indria akan menampilkan persembahan pujian. Untuk kelas Indria, waktu dan tempat dipersilakan. Yesus bangkit, Yesus bangkit, mari kita katakan kebangkitannya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, mari kita katakan kebangkitannya. Gembira, Yesus gembira, Yesus mau bahkan kebangkitannya akan tenang. Yesus bangkit, Yesus bangkit, mari berikan kebangkitannya. Yesus
Yesus bangkit. Mari beritakan kebangkitannya. Kita gembira, Yesus lewat kematian. Kita gembira, Yesus akan mau menciptakan kebangkitannya. Kita gembira, Yesus lewati kematian. Kita gembira, Yesus akan mau menciptakan kebangkitannya. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi buat kelas Indria. Yeay, keren banget ya kelas Indria. Sebelumnya mungkin kita sapa dulu kali ya Kak Abel. Boleh. Shalom adik-adik dan teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya hari ini? Baik? Baik ya, puji Tuhan. Hari ini kita berkumpul di sini untuk memperingati apa nih Kak Vita? Hari ini kita memperingati apa? Paskah, yaitu kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, yuk teman-teman, sebelum kita memulai ibadah Paskah Sekolah Minggu hari ini, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, mari kita berdoa. Yuk semuanya kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami akan memulai ibadah Paskah Sekolah Minggu di hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Oh ya Kak Vita, aku mau tanya nih, kenapa Tuhan Yesus rela berkorban di kayu salib? Nah, aku kasih tahu ya Kak Abel, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib karena Dia mengasihi aku, Kak Abel dan kita semua. Yuk kita mau merayakan pujian Yesus di salib karena cinta saya. Teman-teman bisa bangkit berdiri ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya.
selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Band Cilik. Kepada Band Cilik dipersilakan. Tes. Cek cek. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Yang keras. Kami dari Band Cilik Sekolah Minggu ingin mempersembahkan lagu pujian yang berjudul Sujud dan Berterima Kasih. Musik.
buat Ben Cilik. Keren banget Kak Abel. Keren banget. Nah, sebelumnya nih teman-teman, Kak Vita mau tanya, teman-teman pernah gak sih merasa gak percaya diri atau malu karena perkataan orang lain? Pernah nggak ya teman-teman? Pernah ya? Nah, tapi kita semua ini berharga. Kita ini istimewa. Oh iya, kata siapa? Kata Tuhan Yesus dong. Yuk kita mau pujikan Aku Istimewa. Aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Teman-teman bisa ikuti gerakan kakak-kakak singer ya. Yuk kita mau berdiri ya guys. menyiapkan hati kita mau menyiapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan bersama-sama, dengar Dia panggil nama saya dan kamu. Dengar Dia panggil nama saya.
bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini dengan dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Yuk kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur Engkau baik mengasihi kami. Terima kasih Engkau kumpulkan kami semua untuk bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau belajar firman-Mu, biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, supaya firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Katakan semuanya, amin. Ya silakan duduk. Oke, shalom. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Yang keras dong. Kabarnya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, Pak Ari. Kita ulangi ya, Pak Ari panggil ya. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah lapar? Tenang, belum jamnya makan siang. Ya, kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini. Oke, siapa yang hari ini bersedih? Siapa yang hari ini bersuka cita? Kenapa bersuka cita? Kenapa? Jino, kenapa bersuka cita? Semangat. Semangat. Ada lagi, kenapa bersuka cita? Kenapa hari ini senang? Karena hari ini hari Paskah. Oke, karena hari ini hari Paskah. Oke. Di bawah, di atas ya? Oke, di bawah aja kali ya? Ya, di bawah ya. Ini, biar gak terlalu jauh. Nah, oke. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema Kau buatku berharga. Pak Ari tanya, siapa di sini yang punya baju ada kancingnya? Aku. Ya, semua ada yang punya, ada yang enggak. Kira-kira kalau yang punya kancing bajunya hilang gimana? Pakai peniti. Kalau nggak ada peniti, ayo. Apa? Beli baru.
Ya, Pak Ari pertanyaannya kurang spesifik ya. Misalnya kalian lagi di tengah jalan, nggak punya uang, nggak punya peniti, terus tiba-tiba disuruh dipanggil orang, tiba-tiba bajumu lepas, kancingnya lepas semua. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Pakai tangan, hebat ya. Berusaha menutupi. Terus kira-kira kancing itu sesuatu yang berharga tidak? Iya. Kenapa berharga? Saya mau jawab. Kenapa? Pak? Karena kalau tanpa kancing tidak ada baju kancing. Ya, bajunya tidak rapi gitu ya. Oke. Catat ya Mbak Ellen dan Mbak Veve ya. Oke, karena kalau nggak pakai kancing, bajunya nggak rapi, kelihatan ya, malu gitu ya. Kalau yang perutnya buncit gitu ya. Kalau perutnya yang kecil, nah. Jadi kancing itu sesuatu yang berharga. Kalau kalian kehilangan sesuatu yang berharga, kira-kira apa yang kalian lakukan? Di sini ada yang punya mainan mobil-mobilan? Ya, sini. Ada yang punya mainan boneka? Nah. Pak Ari tanya, kalau yang punya mainan mobil-mobilan, rodanya hilang satu gimana? Dicari dulu nggak rodanya itu? Dicari ya, dicari rodanya. Yang punya mainan boneka, kira-kira kalau kakinya hilang satu gimana? Dijahit, dicari nggak? Dicari tak? Nah, semua berusaha mencari karena itu sesuatu yang berharga. Jadi kancing baju buat baju kita itu berharga, kaki untuk boneka itu berharga, roda untuk mobil itu berharga. Jadi kalau sesuatu yang berharga itu pasti dicari. Nah, Pak Ari tanya lagi. Satu pertanyaan lagi. Kalau kalian punya sepatu, sepatunya itu ada dua. Yang satu bagus, yang satu udah sobek-sobek. Kira-kira kalau yang hilang yang kalian cari yang bagus atau yang sobek-sobek? Kenapa ya? Yang sobek-sobek. Yuk, Pak Ari ulangi. Kalau kalian punya dua sepatu, yang satu masih bagus, dua pasang ya, bukan satu kanan kiri ya. Dua pasang sepatu, yang satu masih bagus, yang satu sudah sobek-sobek. Nah, ternyata yang hilang itu yang bagus. Kalian cari nggak? Kalau yang hilang yang sobek-sobek. Nah, kalau yang disuruh milih, yang hilang yang sobek atau yang bagus? Kalau disuruh milih, mana yang hilang, yang bagus atau yang sobek-sobek? Kalau disuruh milih, mana yang tidak hilang? Yang bagus ya. Nah. Kalau kita punya sesuatu yang bagus sama yang jelek, kalau yang hilang, yang jelek, udah biarin aja dah. Aku masih punya yang bagus. Tapi kalau yang hilang yang bagus, wah, sayang ini, bagus ini. Sayang sepatunya masih bagus. Kalau hilang pasti dicari. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Next, Mbak Diva, kecil ya. Kita baca yang sudah bisa baca ya. Pak Ari juga kelihatan. Ya, harus nyontek ke sini. Nyontek catatan ya, bukan nyontek yang lain ya. Oke, yang sudah bisa baca kita baca ya. 1 Petrus ayat 1 pasal 1 ayat 18 sampai 19. Yang belum baca, belum bisa baca, menyimak ya. 1 dari kata-kata sebab ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ini kita belajar dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Yang punya Alkitab nanti dicatat ya, dibaca nanti di rumah. Nah, kita coba lihat berikutnya Kak Diva. Ini gambar apa? Tulisan kecilnya kelihatan nggak ya? Tuhan membenci dosa. Ya. Ada bohong, kebencian, ketidakadilan, kecurangan. Oh, kebencian double 2 kali ya. Oke, Tuhan itu benci dengan namanya dosa. Kira-kira dosa itu seperti apa? Berbuat jahat kepada orang, apalagi? Apa? Berbohong. Oke, apalagi? Tidak menolong orang. Ya, apalagi Jeno? Tidak nurut pada orang tua. Oke, banyak sekali contoh dosa. Coba next. Nah, dosa itu apa sebenarnya? Nanti contoh-contohnya ya. Dosa, oke, yang pertama, pikiran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ajarkan apa? Kita harus penuh kasih. Kita harus suka menolong. Nah, kalau pikiran kita benci kepada orang lain, itu berbuat dosa enggak? Berbuat dosa enggak? Kalau kita benci kepada orang lain itu berbuat dosa enggak? Dosa. Ya, itu yang pertama. Pikiran kita benci kepada orang lain. Kemudian penglihatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Siapa yang suka nonton game yang gamenya keras-kerasan terus nanti dipraktekin ke temannya? Ayo. Ada yang mukul-mukul terus habis main game temennya dipukuli. Ayo. Ayo. Ayo, ada yang seperti itu enggak? Ya. Boleh main game, tapi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita lihat, jangan ditiru. Ya, misalnya gamenya ada yang nyubit temennya gitu ya. Theo, cubit. Nah, gamenya nyubitin. Kalau kita mencubit temennya, itu dosa enggak? Nah, tahu ya? Nah, itu yang kedua. Terus ucapannya. Ayo, siapa di sini yang suka mengejek temennya? Siapa di sini yang suka membuat temennya nangis? Hei, kamu gendut, hitam, kecil gitu. Hei, kamu kurus, putih, keriting. Yo. Ada nggak seperti itu? Kalau kita melakukan ucapan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan berarti berbuat dosa. Yang terakhir, nah tadi sudah ya contohnya, perbuatan. Ya tadi lihat, kemudian berkata, kemudian melakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah perbuatan dosa. Tahu ya semua ya, yang di sini ya. Oke, tahu apa itu dosa? Dosa adalah berarti semua pikiran, sebelumnya pikiran, penglihatan, ucapan dan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, manusia itu kan semua sudah berbuat dosa. Nah, kira-kira di sini Pak Ari tanya, siapa yang di rumah pernah melawan orang tuanya? Ayo, nggak boleh bohong ya. Siapa yang pernah dibilangin orang tuanya ngeyel? Ayo, disuruh mandi nggak mau mandi, disuruh makan nggak mau makan. Ayo. Itu ya pernah ya. Kalau kita mengeyel sama orang tua, melawan orang tua, dosa nggak? Dosa nggak? Dosa. Nah, karena kita sudah berbuat dosa, ya, kita semua harusnya kalau orang berdosa itu gimana? Masuk neraka. Ada yang bilang masuk neraka. Kalau orang berbuat dosa berarti tidak masuk surga. Berarti masuk neraka. Loh Pak, aku kemarin bohongi temanku,
aku kemarin mukulin temenku, aku kemarin melawan orang tua. Wah, dosaku banyak sekali, Pak. Yo, gimana gitu kalau dosanya banyak? Gimana? Berdoa minta maaf. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini gambar siapa? Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Tadi lihat drama enggak? Tadi ada lihat drama? Nah, Tuhan Yesus bangkit kan? Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Kita itu berharga di matanya. Ya, kita itu anak-anak yang dikasihinya. Ya, oke. Next, Kak Diva. Nah, bukti bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ya, sebelah sini tak tanya, sudah bisa membaca? Coba yang paling barat. Kita baca bareng-bareng ya. Bukti kita berharga. 1, 2, 3. Turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Salah itu ya, salah ketik ya. Dosa ya. Menebus dosa kita. Diedit Kak Diva ya. Menebus dosa kita. Yesus turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita ya. Oke. Kalau Yesus mati di kayu salib itu kita peringati sebagai hari apa? Jumat Agung. Jadi kalau ada yang tanya Jumat Agung itu apa? Bukan Jumatnya Pak Agung ya. Jumatnya Om Agung bukan. Jumatnya Mas Agung bukan. Jumat Agung itu adalah peristiwa Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk apa? Ayo. Menebus dosa kita. Siapa yang mau ditebus oleh dosanya oleh Tuhan Yesus? Angkat tangan. Ya. Semua mau ditebus oleh Tuhan Yesus ya, karena kita berdosa. Nah, kemudian yang kedua sebelah sini. Yuk sebelah sini kita baca. Yang tengah ya. Bukti kita berharga. 1, 2, 3. Dia menderita dan mati di salib. Yesus turun ke dunia ya, menebus dosa kita. Kemudian dia mati di salib. Kemudian dikubur. Nah, yang terakhir kita baca bersama-sama. Bukti kita berharga. 1, 2, 3. Dia bangkit mengalahkan maut. Yesus bangkit mengalahkan maut. Ya. Bukti kita berharga. Dia nyatakan Yesus turun ke dunia menjadi manusia, menebus dosa kita. Dia menderita, mati di kayu salib. Kemudian pada hari yang ketiga bangkit. Membuktikan dia hidup mengalahkan maut. Nah, berikutnya, next. Nah, tadi sudah tahu ya, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Pernah nonton filmnya Tuhan Yesus disalibkan? Kalau dicambuk itu sakit gak? Nah, sekarang sini. Siapa ya? Siapa mau 2 orang? Butuh 2 orang sini. Ayo cowok, 2 orang. Ayo. Ayo. Ya sini. Sama siapa? Ya sini satu. Siapa namanya? Moses sama Keiko sini. Keiko. Di sini. Ada sana temannya. Nah. Pak Ari tanya, kalau kamu dicubit, coba cubit sendiri. Sakit gak? Sakit. Nah, kira-kira kemudian yang baru dicubit udah sakit. Kalau kamu keinjak, coba kakimu injak sendiri. Kenceng, sakit gak? Sakit. Ya? Nah, pernah nggak kalian jatuh dan terluka? Pernah. Jatuh dari mana? Sepeda. Jatuh dari sepeda, dari mana? Jalan kaki jatuh. Jalan kaki tersandung jatuh. Nah, teman kalian itu ada yang pernah jatuh dari sepeda, sakit terluka. Ada teman kalian yang jalan kaki tersandung, jatuh sakit dan terluka. Rasanya sakit gak? Sakit. Nah, Pak Ari tanya, kalau kalian pernah jatuh, sakit,
benar-benar sakit. Nah sekarang kalau kalian misalnya kakimu kejatuhan batu, sakit gak? Sakit. Sakit banget. Sakit banget. Sakit banget. Apalagi Tuhan Yesus, halo. Kalau Tuhan Yesus disalib, dipaku, kira-kira sakit gak? Ayo. Sakit po sakit banget? Atau sakit banget? Ada yang mau disalib gak? Di sini ada yang mau disalib menggantikan Yesus? Kenapa nggak mau? Sakit. Yesus disalibkan sakit, menderita. Bayangkan darahnya keluar, ya. Dicatat ya Mbak Ellen sama Mbak Vivi ya. Terima kasih, friend. Jos, silakan duduk. Ya. Nah, teman kalian cerita bahwa kalau dia jatuh sakit, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib sakit gak? Sakit. Sakit banget. Nah, Tuhan Yesus disalib sakit banget. Dia menderita. Nah, karena kita, ya, tadi Pak Ari cerita, kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi, walaupun kita sudah berbuat dosa, tapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia rela turun dari surga ke dunia menjadi manusia, membebaskan kita semua, maka kita harusnya menjadi orang yang percaya melakukan firman Tuhan. Oke, yang pertama. Warna merah itu logo apa? Tulisan apa yang merah? Nah, kalau tahu tulisan stop, apa yang kalian lakukan? Berhenti. Berhenti, nggak boleh berjalan, nggak boleh melakukan lagi. Nah, yang pertama, tadi contoh-contohnya. Stop mencuri, ya. Tidak boleh mencuri. Pak, saya nggak mencuri, nggak ngambil ini. Tapi kamu nyembunyiin punya temenmu sampai nangis, mencuri nggak? Ya. Stop berbohong. Ayo, ditanya temennya, kamu tadi yang nyembunyiin pensilku nggak? Padahal nyembunyiin, bilangnya nggak, berbohong nggak? Berbohong. Berarti itu berbohong. Stop berbohong. Kemudian siapa yang suka menyontek? Ada yang suka menyontek gak? Kalau sudah diterima, diselamatkan Yesus, berarti berhenti dari menyontek. Caranya apa? Belajar yang benar, ya. Jadi jangan menyontek, tapi belajar yang rajin. Kemudian siapa yang masih suka mengejek teman sampai nangis? Ayo, tahu nggak bedanya mengejek sama bercanda? Kalau temennya, kamu kok imut ya, kamu kok hitam tapi manis, gitu kan? Bicara yang baik, tapi kamu hitam, apa pendek, gendut, temennya nangis. Berarti itu mengatakan apa? Mengejek temennya. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Berarti kita stop mengejek temennya. Satu lagi, halo. Yang terakhir di bawah dibaca bareng-bareng yuk. Tidak boleh melawan orang tua. Siapa yang masih suka melawan orang tua? Ayo. Melawannya gimana? Ya bentak-bentak sama mamaku. Bentak-bentak sama mama. Ya. Sekarang sudah tahu ya bahwa kalian berharga di mata Tuhan, dibebaskan dari dosa. Yang suka mencuri jangan mencuri, yang suka berbohong jangan berbohong, yang suka mengejek temannya jangan mengejek temannya, yang suka melawan orang tua jangan lagi melawan orang tua. Ya. Next Kak Diva. Yuk. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mari jadi anak-anak yang setia mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Maksudnya apa, Pak? Halo? Hai. Orang percaya sama Yesus berarti melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus membenci orang sakit gak? Nah, Tuhan Yesus membenci orang yang menyalibkan dia gak? Enggak kan? Tuhan Yesus mengasihi semuanya.
Ayo kita mengikuti Yesus, caranya apa? Melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mengasihi temannya, ya, tidak melawan orang tua, tidak mencontek, tidak mencuri, tidak mengejek teman-temannya. Ya. Jadi kita lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Next. Ya. Kasih Yesus kepada anak-anak, kita berharga di mata Tuhan Yesus. Kita berharga, anak-anak adalah warisan, kita berharga di matanya dan dimuliakan oleh Tuhan. Nah, sebelum Pak Ari akhiri, Pak Ari tanya. Pak Ari tanya dulu. Halo, yang sebelah sini, siapa yang mau mengikuti Tuhan Yesus terus? Ya, hebat. Siapa di sini yang mau ikut Tuhan Yesus terus? Hebat. Kalian berharga. Kenapa Pak? Tadi kita berdosa, tapi Tuhan sudah rela turun ke dunia untuk membebaskan kita dari dosa. Berarti kita adalah anak-anak yang sangat berharga. Yo, nanti kalau ada yang bilang temennya, hei kamu hitam, kurus, keriting. Bilang ini, hitam, kurus, keriting gak apa-apa. Aku berharga di mata Tuhan Yesus. Kamu gendut ini, gak apa-apa. Aku berharga di mata Tuhan Yesus. Kamu cengeng ini, gak apa-apa. Aku berharga di mata Tuhan Yesus. Gak usah minder. Kamu dibilangin, kamu hitam. Iya, aku hitam ya takut. Oh, gak perlu. Jawab aja, gak apa-apa. Aku hitam, aku keriting, aku rambut lurus, aku ceking. Tapi aku dikasih oleh Tuhan Yesus. Oke? Sekarang siapa yang masih takut kalau dibilangin kamu gendut, kamu keriting? Gak takut lagi kan? Gak usah takut. Kalau ada yang bilang gitu, jawab aja. Aku berharga di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi aku. Yuk kita katakan bareng-bareng ya. 1, Tuhan Yesus mengasihi aku. Aku berharga. 1, 2, 3. Tuhan Yesus mengasihi aku. Aku berharga. Sambil berdiri yuk coba. Ya, berdiri. Tunjuk. Sekarang kata-kata aku diganti kamu. Tunjuk temennya ya. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Kamu berharga di mata Tuhan gitu ya. Tunjuk temennya sebanyak-banyaknya. Ikutin Pak Ari ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Kamu berharga di mata Tuhan. Sekali lagi. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Kamu berharga di mata Tuhan. Oke. Siapa yang mengasihi kita? Siapa yang mengasihi kita? Tuhan Yesus. Yang kita peringati hari ini, duduk dulu boleh ya. Duduk dulu. Yang kita peringati hari ini sebagai hari apa? Paskah. Oke. Pak Ari tanya sekali lagi sebelum diakhiri. Paskah itu apa? Ya, Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bangkit mengalahkan maut. Ya, jadi Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia membuat kita berharga, menjadi anak-anak kesayangannya yang selalu dikasihinya. Yuk, kita bareng-bareng memuji Tuhan. Kita akhiri, kita berdiri. Kita bareng-bareng berdiri ya. Pertanyaan pujian ini. Nanti kita berdoa. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh yang bisa kita memuji Tuhan. Kita katakan kita kecil tapi berharga di mata Tuhan.
tapi berharga. Kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agarku menjadi. Angkat tangannya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Sekali lagi, terima kasih, katakan sama Tuhan. terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik Kau sungguh baik bagiku. Sekali lagi, kau sungguh baik. Yuk kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami berharga di mata-Mu. Kami Engkau tebus dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau rela turun ke dunia, menderita, mati. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati yang kami peringati sebagai hari Paskah kali ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami anak-anak-Mu mau belajar mengikuti Engkau Yesus. Karena Engkau telah menjadikan kami berharga, sesuatu yang Engkau buat menjadi sesuatu yang sungguh berkenan di hadapan-Mu. Ialah kami anak-anak sekolah minggu ini mau mengikut Engkau Yesus, meneladani, mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan melalui firman-Mu. Kami mau baca Alkitab, kami mau berdoa, dan kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, berkati semuanya, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, semua katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Pak Ari yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang telah disampaikan dapat jadi berkat untuk kita semua. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita mau mengembalikan sebagian berkat yang berasal daripada Tuhan melalui persembahan. Aku mau undang teman-teman Pratama yang bertugas bisa mengedarkan kantong persembahan sembari kita menaikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati.
Sungguh bangga Bapak. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan diriku kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti pula dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu Mari teman-teman kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini untuk kami beribadah Paskah sekolah minggu. Saat ini kami telah belajar mengembalikan sebagian berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan menguduskan persembahan ini supaya dapat dipakai jadi alat pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Oke, saat ini kita akan kembali menyaksikan persembahan pujian dari kelas Pratama. Waktu sudah tepat, kami persilakan. Yuk teman-teman Pratama boleh maju ke depan ya. Tes. Tes. Halo. Besar cinta Yesus, tiada terkalahkan Dia menebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkalahkan Dia menyelamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkallah maut. Aku mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkallah maut agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada
keren banget nih kelas pertama Kak Abel. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan kembali penampilan dari kelas apa ya Kak Abel kira-kira? Kelas apa ya? Kalau habis pratama itu berarti kelas 1, 2, 3. Madya. Waktu dan tempat dipersilakan. Wah gila. Kamu belakang sini. Gak mau. Gak. Belum nyala deh. Ayo itu. Luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa.
Kata kelas Madia, kita ini berharga. Benar, setuju. Nah, tadi kan kita udah lihat persembahan pujian dari kelas India, terus ada band cilik juga, kelas Pratama dan tadi Madia. Sekarang berarti kelas apa Kak Abel? Kelas mana ya teman-teman bisa tebak? Benar banget. Langsung aja kita panggil ya, kelas Tunas Muda. Silakan.
juga sudah mendengarkan firman. Kita juga sudah menyaksikan persembahan pujian. Nah, sekarang kayaknya ada satu lagi deh. Oh, satu lagi. Apa ya Kak Abel? Apa ya? Oke, sekarang saatnya kita akan games. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada si acara. Cek. Oke. Kita mau ngapain ini Kak Bebe? Mau ngapain ya? Siapa yang udah gak sabar buat games? Kurang semangat gak Kak? Kurang semangat ya. Sekali lagi ya Kak ya. Sekali lagi. Siapa yang udah gak sabar buat games? Aku. Oke. Agak ngantuk-ngantuk dikit gak apa-apa ya. Nah, jadi kita mau games apa sih Kak Feve? Kita kayak mau mencari sesuatu gitu loh Mbak. Oh, mencari sesuatu. Iya. Mencari apa? Mencari apa? Apa ya? Ada yang nggak? Ada yang tahu nggak? Kita mau nyari apa? Kita mau cari apa? Telur Kak. Bener nggak? Nggak salah. Bukan telur. Bukan telur. Ada yang tahu nggak kita mau cari apa? Oh, ada yang bener tuh Kak. Ada yang boleh lebih kenceng nggak? Apa yang kita mau cari apa nih? Ayat emas Oh, ayat katanya. emas. Oke. Nah, emang cari ayat emasnya di mana nih Kak? Di sekitar gereja ya teman-teman. Oh, di sekitar gereja. Nah, kira-kira ada di mana aja nih Kak? Atau ada clue-nya nggak nih? Cluenya ada di dalam ruangan ini, ruangan utama ini. Terus ada di dekat klinik. Kemudian ada di atas dan juga ada di luar. Oke, nah coba Dede boleh duduk dulu. Nah, Duduk jadi dulu, yuk. buat teman-teman dari kelas Indria, itu akan ada 3 door prize di ruang utama gereja. Kelas Pratama ada 3 door prize di sekitar klinik gereja, yaitu sebelah sini. Lalu untuk Madia ada 2 door prize di lantai 2. Dan Tunas Muda ada 2 door prize di halaman gereja dalam bentuk apa tadi? Ayat emas. Oke, kita langsung aja gak sih? Karena Langsung kayaknya aja. udah gak sabar ya. Dikasih waktu berapa menit nih Mbak? Kita kasih waktu 5 menit aja ya. Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ayo cari. Wah semangat banget nih ya Semangat Mbak. banget ya kayaknya ya. Yuk cari sampai dapat guys. Indria ada 3. Pratama ada berapa? Ada 3 juga. Madia ada 2. Mana ya? Terlihat sangat excited ya ini ya. Ada Sampai 2 juga. Oke. Kayaknya nggak ada sih, kalau di atas adanya di bawah. Adanya di bawah semua. Ada 3 di mana nih Kak? Boleh dikasih clue nggak sih? Kasih keluar. Oke, ada yang dapat nih Kak. Dari kelas mana? Nadia, oke. Dapat di sebelah mana nih? Oh di atas AC. Oke. Kayaknya di dekatnya Mas Erlangga ada sih. Itu udah ditemukan belum ya? Ya dekatnya Mas Erlangga. Oh, ada. udah. Oh, dia sih. Oke. Sini, beri di sini. Kalau yang buat Indria sih clue utamanya di dalam gereja di tempat-tempat duduk gitu ya. Ya. Oke. Coba lihat satu-satu. Coba Bapak Ibu boleh dibolak-balik kursinya mungkin ya. Apakah salah satu dari Bapak Ibu justru menduduki? Ini ada plot twist, ternyata petugas saya dapat nih
4, 5, 6. Ya baru 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh sudah 10. Sudah Oke. 10. Ini adalah pemenang kita, kasih apa nih Kak Enaya Kak? Kasih hadiah dong. Oh kasih hadiah, oke. Apa iPhone? Gak ada iPhone. Doain kita punya iPhone. Sini aku bantu Mbak Ellen. Ini yang spesial buat tunas muda. Ini untuk yang kelas Indria. Madia mana nih Madia? Oke. Madia lagi? Mau yang mana? Buat kamu. Siapa yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Kurang berapa Siapa nih ya? yang belum dapat? 2, 3. Oke. Kita mau foto bersama dulu ya. Udah dapat semua? Oke, boleh dibantu PDD. Untuk dokumentasi. Bener. Yuk kita mau foto bersama dulu, semuanya boleh lihat depan. Sambil lihatin kemenangannya ya ini ya. Ya. Kemenangannya mencari-cari. Semuanya boleh lihat kamera, kita hitung. Sekali lagi boleh tunjukin hadiahnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Adik-adik. Yang belum dapat jangan berkecil hati ya Kak. Kita Masih ada tahun depan. masih ada ya, tahun kita depan untuk mencari-cari lagi. Betul. Tetap Oke, semangat, tetap semangat teman-teman. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Wow, gimana nih teman-teman? Gimana nih gamesnya, seru gak? Seru. Gak nyangka Kak Abel juga dapat ya. Nah, buat teman-teman yang tadi belum mendapatkan hadiah, jangan berkecil hati ya, masih ada kesempatan di Pasca Sekolah Minggu tahun depan. Untuk waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Eni untuk maju ke depan, menyerahkan tanda kasih kepada Diakon Ari selaku pembicara Pasca pada hari ini. Dimohon dengan kasih, si dokumentasi dapat mendokumentasikan. Untuk si dokumentasi boleh mendokumentasikan. Terima kasih kepada Ibu Eni dan juga Diakon Ari. Wah, nggak terasa ya Kak Vita. Kita sudah sampai di penghujung ibadah Pasca Sekolah Minggu. Iya ya, tapi tenang aja Kak Abel, tahun depan kita akan bertemu kembali. Yeay. Oke, teman-teman boleh duduk yang rapi dulu. Di penghujung acara ini kita akan bersama-sama berdoa penutup. Dimohon dengan kasih untuk Pendeta Joshua Nugroho dapat memimpin di dalam doa penutup dan juga doa berkat. Kepada Bapak Pendeta Joshua Nugroho, dimohon dengan kasih memimpin dalam doa
Mari anak-anak, Bapak Ibu semuanya, kita akhiri perayaan Paskah Sekolah Minggu pada hari ini. Kita mau berdiri bersama-sama, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati di dalam kami mengadakan perayaan Paskah Sekolah Minggu pada hari ini. Anak-anak bisa tampil dengan baik, memuji, memuliakan Tuhan. Juga firman Tuhan yang terus membangun anak-anak ini menjadi penuh keberanian, penuh pengertian tentang kasih Tuhan yang besar untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibu-ibu guru yang sudah mengampu anak-anak ini sehingga menjadi anak-anak yang menjadi anak masa depan yang baik, yang mengerti akan kasih Tuhan, yang mengerti akan pengorbanan Tuhan. Engkau memberkati guru-guru yang sudah mengampu sehingga terus dapat membawa anak-anak ini dewasa di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan anak-anak ini semuanya ke dalam kuasa-Mu supaya urapan Tuhan atas mereka semuanya, sehingga mereka anak-anak ini menjadi anak-anak masa depan yang berhasil, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan di dalam segala hal, baik sekolahnya, terus pekerjaannya, semuanya akan menjadi baik dan menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biarlah kasih kemurahan terus menyertai anak-anak kami semuanya ini sampai dewasa ke depan. Kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, menuntun membimbing langkah hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon nikmat Tuhan terus menyertai kami sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami, pelayanan kami semuanya sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Kami mohon Roh Kudus juga menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh hati kami, memberikan kami damai sejahtera, sukacita, bimbingan kami untuk masa depan kami sehingga kami dapat menghadapi segala tantangan semuanya ini dengan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami jauhkan kami dari segala yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk Pendeta Joshua Nugroho yang telah memimpin dalam doa penutup dan doa berkat. Nah yuk, sebelumnya teman-teman bisa maju ke depan ya, kita mau foto bersama. Bisa dimulai dari kakak-kakak kelas tunas muda dan juga remaja, bisa mengisi tangga mimbar yang paling atas ya. Yuk, bisa dimulai dari kakak-kakak. Oke, yuk teman-teman tunas muda boleh mengisi tangga mimbar terlebih dahulu. Kemudian bisa dilanjut dengan kelas madya. Kakak-kakak bisa di atas ya. Teman-teman tunas muda dan juga madya bisa di tangga bagian atas. Kemudian teman-teman Pratama dan juga Indria boleh di tangga bagian depan. Yuk, kita mau foto yuk. Jangan dorong-dorongan ya teman-teman.
boleh kasih jalan ya buat kakak terus muda ya. Ini. Oke. Boleh baris yang rapi teman-teman. Oh, kita ada sabar ada Oke, teman-teman sudah siap? Bisa lihat ke kamera ya? Mungkin bisa dibantu hitung. Oke, kita forward dulu kali ya. 1, 2. Oke, lagi gaya bebas boleh. Oke, ganti ya guys. Sebentar, Dulu ya, sebentar. teman-teman. Oke, satu lagi ya guys. 1, 2. Sekali lagi. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih untuk Terima kasih dokumentasi. teman-teman. Boleh duduk kembali. Teman-teman bisa duduk kembali ya guys. Jangan dulu pulang ya. dulu, bisa duduk kembali. Boleh duduk yang rapi dulu. Oke, sambil menunggu teman-teman boleh duduk kembali ke tempat masing-masing. Teman-teman semuanya, aku ada pengumuman untuk teman-teman yang sudah mendapatkan gelang kupon untuk penukaran snack. Bisa dibawa ke ruang serbaguna ya untuk Betul. mengambil konsumsi. Nah, satu kupon itu berlaku untuk satu anak. Tadi teman-teman sudah dapat gelang kupon semua belum? Mana nih, boleh diangkat gelangnya, boleh? Angkat tangan. Sudah dapat ya. Nah, teman-teman bisa dimulai dari kelas Indria menuju ke ruang serbaguna yang ada di sebelah kiri teman-teman untuk mengambil snack ya. Bisa dimulai dari kelas Indria. Dari kelas Indria dulu ya. Yuk, boleh baris yang rapi ya teman-teman. Bisa baris ya teman-teman, bisa dari kelas Indria. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati.